Kita masuk ke Filipi pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang 8 ini ya, supaya nanti kita melihat iman yang ada di dalam diri kita, iman yang ada dalam diri saya ya. Baik, kita lihat di dalam Filipi 3 ayat 7 sampai ayat yang 8 ini. Mari, puji nama Tuhan. Terus kan ya, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, ya, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah, apa yang dahulu yang kuanggap menjadi merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Kita percaya sebelum dikasih Tuhan, apa yang untung Paulus dalam kehidupannya itu perkara yang jasmani. Ada tipe, sebab dia orang sekolahan, dia seorang yang Yahudi, tentu juga dia mungkin punya harta kekayaan. Tetapi apa yang dikatakan Paulus sebagai orang yang beriman sama dengan apa yang dikatakan Musa sebagai orang yang beriman. Disertai Musa berkata dalam Ibrani pasal yang ke-26, lebih baik aku menderita bagi Kristus daripada aku menikmati dunia. Artinya Musa menunjukkan orang yang beriman harus mampu mengutamakan Kristus dalam kehidupannya daripada segala apapun perkara yang ada dalam dunia ini. Kita tidak mau itu. Kita belum bisa mengorbankan itu. Artinya apa? Kita harus masih belajar mendewasakan iman kita. Paulus juga mengatakan, menyaksikan ini. Apa yang kuanggap keuntungan dahulu, tetapi setelah aku menemukan Kristus dalam kehidupanku, aku sudah semua menganggap sampah itu dalam kehidupanku. Artinya Kristus itulah yang lebih utama dalam hidupku dan semua apa yang sudah untung dahulu. Maka di sini terkoreksilah iman saya, di sini terkoreksilah iman kita semua. Sudahkah kita mampu mengutamakan Kristus dari segala sesuatu apa yang kita miliki dalam hidup kita? Terus kali kita, supaya lebih kita memahami iman. Puji nama Tuhan. Terus kan? Ya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Nah, malahan segala sesuatu sudah kuanggap menjadi kerugian bagi saya, kata Paulus. Terus kan? Ya. Karena pengenalan akan Kristus Yesus. Nah, karena pengenalan Kristus akan Yesus dalam kehidupanku. Siapa Kristen yang mampu memiliki hal ini? Mari kita sama-sama ini belajar. Siapa di antara kita yang sudah masuk di dalam konteks iman semacam ini? Nah, makanya dikatakan Yesus tadi dalam Injil Lukas pasal 18 ayat yang 8 itu, masih gak ada iman di bumi ini? Mari kita belajar ini. Coba renungkan ini. Tuhan menuliskan semua tokoh iman ini untuk menjadi teladan iman bagi saya dan saudara. Bukan hanya sekedar tulisan, bukan hanya cantumkan nama-nama mereka dalam kitab suci kita ini, tetapi Tuhan mau supaya seluruh tokoh-tokoh iman menjadi teladan bagi saya dan saudara. Coba kita bisa membayangkan apa yang dikatakan Musa, di mana Allah tadi mengatakan oleh karena iman Musa lebih baik menderita bersama Kristus daripada untuk menikmati dunia, tetapi tanpa Kristus ada di dalam diri saya. Artinya apa? Semua itu tidak berguna bagi saya jika Kristus tidak ada di dalam hati saya. Baru ada orang iman. Sekarang kita lebih banyak mengejar dunia sampai kita bisa tinggalkan ibadah. Orang Kristen banyak mengejar kekayaan dunia, tinggalkan pelayanan, tinggalkan ibadah, tinggalkan iman. Tidak sedikit manusia, orang Kristen telah meninggalkan iman oleh karena jabatan, oleh karena kekayaan, oleh karena apa? Janji-janji lahiriah dunia yang dijanjikan dalam kehidupannya. Tapi Musa tidak mau, Paulus tidak mau. Aku seorang yang beriman kepada Kristus. Lebih baik aku tidak memiliki semua kekayaan dunia. Kuanggap semua sampah, asalkan Kristus ada di dalam kehidupanku, asalkan Yesus ada di dalam hati saya. Itu iman saudara yang dikasih Tuhan. Mungkin saudara berkata,
Saya orang gerejawan. Mungkin saudara berkata, saya seorang pelayan Tuhan. Tapi di saat kita ditawari, di saat kita diberikan pilihan, mana yang kau pilih? Harta dunia daripada Kristus, mana yang harus kita pilih? Seorang yang beriman benar harus pasti memilih Kristus dalam hidupnya. Amin. Itu yang dikatakan Paulus dan Musa dalam Ibrani pasal 11 ayat 6 ini. Lebih baik menderita untuk menguntung Kristus, mendapatkan Kristus dalam hidupku, daripada harus aku menikmati kekayaan istana Mesir, menikmati kekayaan dunia ini. Kita harus mampu membagaikan Musa dan Rasul Paulus sebagai orang yang beriman. Saya tidak mengatakan tidak perlu karena kekayaan dunia, perlu. Saya tidak mengatakan tak perlu rumah, tak perlu mobil, tak perlu makan, tidak. Tetapi saya akan mengatakan ini kepada kita semua. Jangan sampai oleh karena kekayaan dunia, kenikmatan dunia, Kristus menjadi satu kehidupan yang tidak berarti dalam kehidupan. Kristus itu harus yang terutama. Amin. Saya pernah mendengarkan satu khotbah. Saya salahkan itu khotbah. Dia menempatkan Kristus nomor 5 dalam hidup manusia. Saat dia menyampaikan firman itu, yang terutama katanya apa? Yang terutama kau utamakan adalah orang tuamu. Yang kedua, tetanggamu. Yang ketiga, masyarakat. Yang keempat, saudaramu. Yang kelima, baru Tuhan. Enak didengarkan khotbah itu, bahkan banyak yang merespon. Itu hamba Tuhan yang luar biasa. Alkitab tidak mengatakan itu. Bagi Tuhan, dia harus selalu yang terutama dalam anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Bagi dia harus yang lebih terindah dalam hidup kita. Jangan kita berkata, oh Tuhan dulu belakangan. Supaya kita dapat memahami bagaimana beriman sebagai orang Kristen, bagaikan Musa. Aku telah menganggap semua itu menjadi sampah oleh karena pengenalanku akan Kristus. Itu iman. Amin. Amin. Loh, amin. Nah, ini jangan amin-amin sedikit. Kalau kita aminkan itu dan kita imani, kita harus mampu lakukan. Jangan sedikit tadi kita share Pak nama buat ini. Jam berapa tadi sampai Pak? Jam berapa tadi sampai pagi? Jam 5. Jam 5 pagi. Dari mana? Dari semoga ya Pak ya? Ya. Antara apa itu? Harta kekayaan dunia. Ya. Tapi kan beribadah kan? Beribadah kan? Coba jam 5 harus tidur dia dulu. Oh, udah capek cari uang semalam, tidur aja. Udah belakangan aja itu ibadah. Tapi begitu saya tadi dia bersaksi pula tadi dia, aduh, ini dia sudah hampir sama dengan Imam Musa ini. Mudah-mudahan benar Pak ya, sampai Tuhan datang. Jangan sampai tinggalkan ibadah kalau masih bisa dikejar ibadah. Walaupun kita mengatakan, oh pekerjaanku, oh iniku. Padahal ada kesempatan untuk Tuhan. Ingat, tanpa Tuhan, saudara tak akan bertahan hidup dalam dunia. Tanpa Tuhan, jangan harap saudara bisa bertahan dalam keadaan sekarang. Saya bisa jamin, orang yang bersama dengan Tuhan itu yang akan mampu melewati segala rintangan dalam hidup. Mari kita belajar beriman seperti Musa ini. Bukan berarti kita harus tidak bekerja. Bekerjalah, tetapi belajarlah utamakan Tuhan dalam kehidupan. Iman Musa ini akan menjadi teladan bagi saya. Kita berkata dalam hati kita berkata dalam diri kita hari ini, mulai hari ini aku akan utamakan Tuhan dalam kehidupanku. Siapa yang mengutamakan Tuhan, maka Tuhan juga akan mengutamakan kehidupannya. Jangan ragu pertolongan Tuhan. Karena itu menjadi pendalaman kami sebagai hamba Tuhan. Tuhan tak pernah mengecewakan kami dalam segala sesuatu apapun juga.
Walaupun secara manusia saya berpikir saya tak akan bisa hidup seperti ini, tetapi saya berkata kepada diri saya dan juga kepada keluarga saya, kalau kita belajar mengutamakan Tuhan, maka Tuhan juga akan bisa mengutamakan firman kita. Sebab apa? Kita beriman kepada Dia. Dan iman kita harus menjadi iman yang teruji. Iman yang teruji itu adalah iman yang mampu mengutamakan Kristus dalam kehidupan. Itu iman. Kalau iman ini ada, iman itu nanti akan membawa kita kepada segala janji Tuhan. Amin. Bukankah Musa mendapatkan sesuatu janji Allah yang begitu luar biasa? Bukankah Musa mendapatkan kuasa dari Allah untuk melewati segala rintangan dalam kehidupannya? Bahkan Musa mampu membela Laut Merah karena ada iman yang berkualitas dalam hidupnya Musa. Jangan kita ragu segala tantangan dalam kehidupan kita. Jangan kita ragu segala pintu-pintu yang tertutup mungkin dalam kehidupan kita. Masalah-masalah yang mungkin sekali kita tidak bisa pecahkan dalam kehidupan kita. Tetapi kalau ada iman kepada Kristus seperti iman Musa, laut di berau juga akan bisa terbelah. Amin. Amin. Sungai Yordan bisa terbelah. Itu semua oleh karena dasarnya iman. Coba kita akan lihat itu di dalam Ibrani pasal yang 11 ayat 29 ini, supaya kita dapat melihat bagaimana iman itu bisa nanti menghasilkan kuasa dalam hidup kita di saat kita bisa beriman seperti iman yang ada dalam diri Musa itu. Ya, baik, kita lihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 29 yang mungkin poin terakhir bagi kita saat ini. Teruskan, ya. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah. Nah, karena iman mereka melintasi Laut Merah. Kita tidak bisa membayangkan itu. Logika manusia, ilmu apapun yang dimiliki oleh manusia tidak akan pernah mampu memikirkan hal itu. Jalan buntu yang mereka hadapi pada waktu itu, saudaraku. Laut di depan, prajurit orang Mesir yang mengejar orang-orang Israel. Di waktu itu dalam kepemimpinan Musa waktu itu. Di sana ada gunung, di sana ada gunung, di depan ada laut, di belakang ada musuh. Kemana larinya orang itu? Artinya orang itu menghadapi jalan yang buntu dalam hidup mereka. Mereka lari keputusasaan. Nah, kita sebagai orang Kristen banyak masalah yang kita hadapi sampai yang dikasih oleh Tuhan. Bahkan tidak sedikit kehidupan manusia di saat menghadapi persoalan, di saat menghadapi masalah, ambil jalan pintas, dia berputus asa, dia bunuh diri. Tapi itukah orang yang beriman? Orang yang beriman jangan sampai menghadapi persoalan tentang dosa. Di saat kita menghadapi problem dalam hidup kita, jangan persalahkan yang lain, jangan persalahkan yang itu, tetapi lihat imanmu. Apakah imanmu mampu melepaskan engkau dari masalahmu? Kalau ada iman dalam kehidupan kita bagaikan iman Musa, jangan kita berkata masalah kita tidak akan pernah terselesaikan, tetapi oleh karena iman yang kita miliki ada seperti iman Musa itu, sebesar apapun persoalan yang kita hadapi, semua akan dapat diselesaikan bersama dengan Tuhan. Karena iman mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencoba juga. Orang yang tidak beriman tak mampu melakukan itu. Orang yang tidak beriman tak mampu mengatasi persoalan di saat dia buntu menghadapinya. Saya pernah melayani seorang bukan saya katakan jemaat, tetapi seorang pejabat di satu daerah bersama dengan istri, mulai dari jam berapa ya? Jam 6 sore sampai jam 4 pagi. Saya sharing bersama dia seorang kepala dinas, istrinya kepala dokter, kepala rumah sakit waktu itu. Dia sudah stres, bahkan dia berkata, aku mau mengakhiri hidupku. Sebab dia diambang satu jalan yang buntu. Kalau tidak masalah itu selesai dengan cepat, dia akan dibicarakan. Saya layani dia.
Saya berkata kepada dia, Bapak percaya ada Kristus? Percaya. Kalau Bapak percaya ada Kristus, Bapak percaya masalahmu bisa terselesaikan dia? Dia tidak bisa menjawab. Nanti mengatakan dia, pendeta ini pulang. Tapi dia tidak jawab. Oke. Saya kembali melontarkan firman Allah sampai jam 4 pagi. Hatinya begitu mengeras bahwa masalah itu tidak bisa diselesaikan bersama dengan Kristus. Tapi saya berkata, jangankan besok, hari ini masalahmu selesai, asalkan engkau percaya pada dia. Baru dia menangis. Baiklah, saya percaya. Kami pulang bersama istri ke rumah jam 4 pagi. Saudara tahu, jam 5 lewat, ada datang seorang mengetuk pintu. Siapa yang mengetuk pintu itu? Dia kunci menyelesaikan persoalan. Begitu dia masuk, bapak itu terkenal, mengapa ini datang, ini musuh saya? Karena dialah pemicu itu semua. Baru dia terbuka. Begitu dia terbuka, masalahnya selesai. Masalah selesai, bikin acara syukuran. Saya tidak datang waktu itu, tapi mereka pesta. Saya mengatakan, seperti mana pun masalah yang berhadapi, kalau ada iman yang berkualitas dalam kehidupanmu, Tuhan sanggup menolong engkau. Mungkin kita berkata saat ini, beban saya buntu. Di depan ada laut merah, di belakang ada musuh. Kemana kita? Tapi jangan lupa, ada tongkat di tangan. Tongkat itu bicara kuasa Allah yang akan mampu melewati segala problema dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang dituntut Tuhan, apa yang diminta Tuhan dari saya dan saudara, milikilah iman Musa. Artinya, mampulah engkau utamakan Kristus dalam kehidupanmu. Dari segala apapun yang ada dalam dunia, maka semua akan dibawa kita masuk dalam satu keindahan. Kami juga pernah mengalami satu masalah dalam bersama istri. Kami tidak tahu kemana kami harus lari. Semua sudah menuntut. Pada waktu itu memang kami belum begitu belajar menyikapi satu rumah tangga. Kami berantem. Istri marah, saya juga marah. Tapi saya berkata, mungkinkah masalah selesai dalam perbantahan? Saya berkata, tidak mungkin engkau membiarkan anak-anakmu Tuhan. Karena apalah seorang yang beriman kepada engkau. Firman-Mu berkata, segala sesuatu bisa engkau ciptakan bagi orang-orang yang berharap akan engkau. Seketika itu, kami mendapatkan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan utus seseorang menyelesaikan itu semua. Dan tidak ada sisa. Dan pas waktu itu saya berkata, ini Tuhan. Kalau ada nikah yang bermasalah, jangan lari dari kebenaran. Kalau ada keluarga yang punya masalah, jangan lari dari Tuhan. Tapi larilah kepada Kristus yang hidup. Katakan, Tuhan, aku tidak mampu. Tapi aku ada orang yang beriman kepada engkau. Aku lihat ada Musa. Siapa Musa? Itu sama dengan aku. Siapa Musa? Itu manusia yang sama dengan ciptaan Tuhan. Mengapa Musa bisa melewati laut merah? Mengapa saya tidak bisa mendapatkan kuasa pemulihan, pertolongan dari itu? Hari ini Tuhan pasti akan tolong kita. Yang penting koreksi iman. Adakah iman kita yang mampu menderita bersama Kristus? Adakah iman kita yang mampu menganggap semua sampah
tetapi oleh karena Kristus yang telah untuk dalam kehidupanmu adalah kita sebagai anak Tuhan berkata, lebih baik aku menderita oleh karena Dia adalah firman-Mu daripada aku menikmati perkara-perkara dunia. Saya mengharapkan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, tingkatkanlah imanmu hari ini. Kita sudah belajar tentang iman-iman untuk menjadi satu koreksi bagi saya, koreksi bagi kita. Rupanya iman itu harus ada ukuran yang dinyatakan Tuhan, bukan manusia, bukan pendeta, bukan seorang gembala, tetapi ukuran iman saya dan iman saudara ada di dalam firman Tuhan. Amin. Amin. Supaya kita belajar untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan hari ini. Saya sering mengatakan kepada jemaat di tempat ini, apakah di saat ini kita akan banyak menghadapi tantangan, iman kita harus semakin teruji. Kemana kita harus naik? Kepada Dia, Allah yang hidup. Kita tutup Alkitab, kita mau datang kepada Tuhan. Katakan kepada Dia,